Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang siswa-siswa Ibu yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai bab baru, yaitu konsep dasar akuntansi. Setelah pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai etika profesi akuntansi. Nah, apa itu konsep dasar akuntansi? Kita bisa perhatikan baik-baik slide berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asumsi dasar akuntansi, yang kedua prinsip akuntansi, dan yang ketiga adalah konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar itu Ibu akan berikan gambaran sebagaimana di negara kita pasti mempunyai dasar negara. Kalau di negara kita berarti dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini kan dianut dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Nah, begitu juga dengan disiplin ilmu akuntansi juga mempunyai asumsi dasar yang dianut dan dilaksanakan dalam pencatatan suatu organisasi. Gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pencatatan, kita harus berpatokan kepada asumsi dasar. Nah, apa saja asumsi dasar dalam akuntansi? Yang pertama adalah kesatuan usaha. Yang kedua adalah kesinambungan. Yang ketiga dasar pencatatan. Yang keempat harga perolehan. Dan yang kelima adalah penandingan pendapatan dengan biaya. Yang pertama, asumsi dasar akuntansi yaitu kesatuan usaha atau business entity. Nah, apa maksudnya kesatuan usaha ini? Di sini diartikan bahwa laporan keuangan perusahaan berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Gitu ya. Jadi di sini mengandung makna bahwa sebelum diproses transaksi itu akan diidentifikasi terlebih dahulu, ya. Mana yang merupakan transaksi perusahaan dan mana yang bukan merupakan transaksi perusahaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya setelah diidentifikasi, setelah dilihat transaksinya, ternyata ada transaksi yang termasuk dalam transaksi perusahaan, maka akan diproses lebih lanjut, ya. Misalnya nih contoh, ada karyawan perusahaan menyerahkan 2 lembar kwitansi kepada bagian akuntansi. Kwitansi yang pertama itu berisi pembelian perlengkapan kantor. Kwitansi yang kedua berisi pembelian perlengkapan keluarga pegawai bagian keuangan misalnya. Jadi sesuai dengan asumsi dasar akuntansi ini, maka kwitansi pertama lah yang akan diproses perusahaan. Karena apa? Kwitansi pertama adalah mengenai pembelian perlengkapan kantor. Itu kan termasuk kepentingan perusahaan. Sedangkan yang kwitansi kedua itu membeli perlengkapan tapi perlengkapan keluarga, atau dalam hal ini adalah untuk kepentingan pribadi, sehingga itu bukan merupakan transaksi perusahaan. Oke. Yang kedua adalah kesinambungan atau going concern. Nah, di sini diartikan bahwa perusahaan itu akan terus beroperasi sampai masa yang akan datang, gitu ya. Dan kemungkinan untuk menutup atau melikuidasi usahanya itu diasumsikan tidak akan terjadi, seperti itu ya. Jadi untuk menjalankan prinsip tersebut, perusahaan menyajikan laporan keuangan secara periodik. Jadi secara terus-menerus ya, secara periodik, perusahaan pastinya akan menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga adalah dasar pencatatan. Nah, secara umum, dasar pencatatan yang digunakan adalah dasar akrual atau akrual basic. Ya, dasar akrual ini mempunyai pengertian bahwa transaksi diakui pada
pada saat terjadinya. Jadi tanpa harus ada melihat kas masuk atau kas keluar. Lawan dari accrual basic ini adalah cash basic, ya, atau berbasis kas, gitu ya. Misalnya nih, perusahaan membeli barang misalnya ada pembelian barang secara kredit. Jika di accrual basic itu sudah diakui pendapatannya, walaupun kita belum benar-benar mendapatkan uang, itu kita sudah mengakui pendapatan. Tapi kalau menggunakan cash basic itu tidak akan dicatat karena kita belum menerima uang. Pencatatannya ketika kita benar-benar sudah menerima uangnya. Jadi kira-kira secara sederhana seperti itu, ya. Yang keempat adalah harga perolehan. Ya, asumsi dasar harga perolehan ini berkaitan dengan penentuan nilai atau penentuan harga aset baru yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi dalam hal ini harga perolehan itu adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset, termasuk di dalamnya ada pengeluaran lain. Contohnya nih, pengeluaran lain, biaya angkut, biaya asuransi misalnya, atau pajaknya berapa, sampai dengan aset itu bisa digunakan atau siap digunakan oleh perusahaan. Ya, jadi harga perolehan itu tidak hanya harga yang tertera dalam faktur atau harga dari penjual, tapi ditambah juga dengan biaya-biaya sampai dengan aset itu bisa digunakan oleh perusahaan. Ya, namanya ada perolehan. Yang kelima adalah penandingan pendapatan dengan biaya. Sesuai dengan namanya, asumsi dasar ini menekankan pada penandingan pendapatan dengan biaya dalam periode yang sama. Jadi untuk periode pelaporan kapan biaya dan pendapatan yang terjadi bisa disajikan, apakah periode pelaporan saat ini atau pelaporan yang akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya historis, yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga ada prinsip mempertemukan, yang keempat ada prinsip konsistensi, dan yang kelima adalah prinsip pengungkapan pendapatan. Yang pertama adalah prinsip biaya historis. Nah, prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Ya, jadi jika terjadi proses ada tawar-menawar pada saat perolehan barang atau jasa, maka yang dinilai itu adalah harga jadi yang sudah disepakati bersama. Gitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Di sini maksudnya adalah aliran masuknya harta-harta atau aktiva atau aset yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama dalam periode tertentu. Gitu ya. Jadi biasanya pendapatan ini diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah prinsip mempertemukan. Nah, prinsip mempertemukan ini adalah prinsip yang mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Ya, jadi kegunaan prinsip ini tujuannya adalah menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode transaksi. Karena kan biaya tersebut harus dicocokkan dulu dengan pendapatannya. Kemudian yang keempat adalah prinsip konsistensi. Ya. Jadi metode atau prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi itu harus diterapkan secara
konsisten dari tahun ke tahun. Jadi dengan tujuan apa? Agar laporan keuangannya dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh. Nah, di sini adalah prinsip yang menyajikan informasi lengkap dalam suatu laporan keuangan, ya. Karena informasi yang disajikan ini kan merupakan suatu ringkasan dari transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo tertentu. Hal ini tidak mungkin untuk memasukkan semua informasi yang ada ke dalam laporan keuangan. Dan yang selanjutnya adalah mengenai konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi ada 5. Yang pertama adalah entitas usaha, yang kedua periode akuntansi, yang ketiga pengukuran dalam nilai uang, yang keempat harga pertukaran, dan yang kelima adalah penetapan beban dan pendapatan. Nah, konsep dasar akuntansi ini sama dengan asumsi dasar yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, demikian sekilas penjelasan dari Ibu mengenai konsep dasar akuntansi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tahapan siklus akuntansi. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.